Assalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini ternyata kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan di sisa kehidupan kita ini kita bisa memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat kembali ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah ke-51, surah Az-Zariyat ayat ke-56 itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Jadi di situ ada kata al-jin dan ada al-ins. Al-ins itu secara bahasa itu kan artinya manusia. Di dalam Al-Quran itu manusia banyak penyebutannya. Ada dengan bashar, ada dengan ins, ada dengan insan, ada juga disebut dengan nas, ada disebut dengan Bani Adam. Nah itu beda antara nas, bashar, ins, insan, dan Bani Adam. Walaupun secara arti, secara terjemahan sama-sama manusia. Itu. Di mana perbedaannya? Yang pertama, ketika disebutkan bashar, misalkan kita temukan di Quran surah ke-15, misalkan Al-Hijr, ayat ke-28 itu, wa in qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Bashar. Nah, bashar itu memang artinya manusia. Tetapi bashar ini menunjuk pada penciptaannya atau fisiknya. Itu ya, disebutkan bashar. Kemudian yang kedua, ada nas. Misalnya di Quran surah ke-114, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, nas ini berkaitan dengan kehidupan sosialnya. Kalau untuk nas. Kemudian di Quran juga disebutkan manusia itu sebagai insan. Misalkan kita baca di Quran surah ke-103, misalkan Al-Asr. Wal Asr. Innal insan. Nah, insan itu juga manusia artinya, tapi dikaitkan dengan aktivitasnya. Kemudian ada kata ins. Nah, biasanya disandingkan dengan jin. Misalkan yang barusan kita baca, wa ma khalaqatul jinna wal ins. Nah, kalau ins itu berkaitan dengan sifatnya. Jadi arti ins itu lembut, ya. Arti ins itu halus, lembut, itu enggak kasar, seperti itu. Nah, lawannya jin, gitu ya. Makanya kita sebagai manusia itu sudah semestinya ya bersikap lemah lembut gitu ya, nggak boleh kasar-kasar. Nah, itu kita fitrah sebagai manusia gitu ya. Dan kebalikannya kasar, jin ya, jin itu kasar. Makanya kalau ada di antara kita yang mohon maaf misalkan berlaku kasar, berbuat kasar, berarti kita itu sedang keluar dari fitrah kita sebagai manusia gitu ya, ketika kita berlaku atau berbuat kasar. Kebalikannya jin, jin itu kasar, ya makanya nggak ada, mohon maaf misalkan ada orang kerasukan, lemah lembut misalkan ya itu nggak ada, ya karena jinnya itu sifatnya kasar, ya seperti itu. Kemudian ada juga manusia itu disebut sebagai Bani Adam atau anak keturunan Nabi Adam. Ya, nah itu dikaitkan dengan genetika atau ya keturunan. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kembali lagi ke ayat itu, ke Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. Dan
Mohon maaf, barusan sempat keluar itunya dari aplikasi. Baik, kita lanjutkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali seluruh aktivitasnya hanya untuk ibadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah semestinya semua aktivitas yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur kembali itu ya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mulai bangun sampai tidur kembali diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita eh, seringkali baca hadis khususnya tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap segala perbuatan itu ya tergantung niatnya. Oleh karena itu, ketika kita mau beraktivitas, jangan lupa niatnya untuk apa. Ya, nah kita sebagai seorang mukmin, nah kita sebagai seorang mukmin sudah semestinya ketika mau beraktivitas, niatkan aktivitas itu ya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalkan makan, minum, dan lain sebagainya. Itu niatkan sebagai ibadah. Kenapa harus pakai niat? Karena yang pertama, ketika kita beraktivitas, kemudian kita niat nih. Nah, itu untuk membedakan antara adah dan ibadah. Membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Apa contohnya? Misalkan mandi. Kalau kita nggak niat nih misalkan, ya mandi ya cuman mandi misalkan, maka orang lain juga mandi, gitu ya. Nah, yang membedakan antara adah dan ibadah. Mandi itu kan bisa dikatakan kebiasaan, ya kebiasaan gitu. Kapan mandi itu misalkan bisa diniatkan ibadah? Misalnya ketika mandi wajib misalkan. Itu kan berarti ibadah. Yang kedua, kenapa harus pakai niat? Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Misal dengan sholat. Kalau kita niat dalam sholat, fardu atau sunnah. Nah itu kan untuk membedakan ya mana yang fardu mana yang sunnah, karena kalau misalkan nggak pakai niat ini orang sedang sholat apa, seperti itu ya. Makanya ketika kita beraktivitas, niatkan setiap aktivitas yang kita kerjakan itu ya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai bangun sampai tidur kembali ya. Kita ketika bangun dari tidur itu kan kita membaca doa ya, dan ini unik sekali dan istimewa. Di dalam Islam itu, setiap aktivitas yang kita kerjakan itu ada doanya. Dan ini tidak terdapat di agama yang lain. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu dibimbing dengan doa. Ya, misal ketika tadi kita bangun dari tidur, kita kan baca doa. Ya, misalkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana ba'da ma amatana. Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah sebelumnya. Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Mohon maaf sebentar. Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan kembali.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah menghidupkan kita kembali setelah sebelumnya kita mati atau wafat sementara. Kan tidur itu kan setengah meninggal gitu ya. Ketika kita tidur itu kan kita posisinya itu antara hidup dan mati gitu kan. Nah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun, diawali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah semestinya kita sebagai seorang mukmin itu ketika bangun ya pagi-pagi ya, itu subuh-subuh itu sudah bangun gitu. Atau bahkan lebih bagus, lebih baik lagi kalau sebelum subuh sudah bangun. Ya, sebelum subuh sudah bangun, kemudian kerjakan sholat sunnah, sholat tahajud. Ya, dan sholat tahajud itu Masya Allah banyak sekali keutamaannya. Ketika kita bisa melaksanakan sholat tahajud, luar biasa keutamaan yang bakal kita dapatkan. Ya, di antara keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan bagi kita yang senantiasa mengerjakan sholat tahajud, satu, ya, kita ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan ditempatkan di tempat terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ada masalah, Allah yang akan memberikan solusi kepada kita. Dan ketika ada orang yang ingin berusaha mencelakakan kita, maka Allah yang langsung menolong kita. Dan nanti bagi siapa yang dawam atau senantiasa mengerjakan sholat tahajud, itu nanti mendapatkan eh, surga di taman-taman surga. Ya, itulah keutamaan bagi orang yang rajin atau orang yang dawam mengerjakan sholat tahajud. Ya. Ketika kita bisa bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, di situ bukan sekedar sholat, ya, tapi setelah sholat itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang mestinya kita panjatkan kepada Allah? Nah, yang dianjurkan atau yang diutamakan ketika kita ingin meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yaitu ampunan. Itu yang paling penting. Ya, makanya di Quran surah ke-51 ayat ke-18 itu kan, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, di antara ciri ahli surga, orang-orang yang nantinya akan masuk ke dalam surganya Allah itu, yaitu mereka yang bangun malam. Dan setelah bangun malam, mereka mengerjakan sholat tahajud. Kemudian setelah itu mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, memohon ampunan kepada Allah. Dan di situ istighfarnya bukan hanya untuk diri sendiri, bukan. Ya. Tetapi untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua, untuk anak, kemudian untuk keluarga. Ya. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bahasanya menggunakan hum. Ya. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang mesti dibaca ketika kita selesai mengerjakan sholat tahajud di antara doa yang kita baca yaitu Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu di Quran surah Al Imran surah ketiga ayat ke-16. Ya, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Siapa yang bisa membacakan doa itu? Nah, ayat berikutnya ya, as-sabirina wal qanit, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang senantiasa beristighfar di waktu sahar. Ya, di waktu sahur. Itu. Nah, kemudian setelah mengerjakan sholat tahajud dengan rangkaian doa-doanya, ya, memohon apa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, datang waktu subuh. Ya. Subuh itu kan artinya ya secara terjemahan itu pagi. Ya makanya di dalam bahasa Arab itu kan kalau kita mau menyapa orang-orang ya dengan menggunakan bahasa Arab misalnya eh, kalimatnya kan Sobahul khair atau kaifa asbahtum. Bagaimana dengan pagi kalian? Itu ya. Seperti itu. Nah, subuh itu kalau kita perhatikan maknanya itu bukan hanya pagi, tapi subuh itu artinya apa?
rencana yang sudah siap untuk dilaksanakan atau dieksekusi. Kan mungkin kita ketika malam-malam itu ya, atau misalkan ketika pagi datang itu kan ada beberapa rencana yang bakal kita kerjakan di seharian penuh itu. Kita mau mengerjakan apa misalkan. Nah, di waktu subuh itulah momentum yang paling bagus untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rencana-rencana yang bakal kita kerjakan itu, nah kita hadapkan kepada Allah, nah kita minta ridhonya. Kita minta ridho kepada Allah. Ya, bahkan lebih bagus malamnya itu sudah direncanakan. Makanya di Quran surah Al-Insyirah itu kan faida farogta fansab. Ya, ketika sudah selesai suatu urusan, maka kerjakan urusan yang lain. Gitu. Malam misalkan kemarin, nah ketika kita mau beraktivitas, rencanakan buat besok. Ditulis misalkan kita mau mengerjakan apa, kita mau melaksanakan apa yang bakal kita kerjakan. Itu kan? Kemudian subuhnya, nah subuhnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita rencanakan itu kita minta ridho kepada Allah, ya. Sehingga setelah kita menghadap kepada Allah, maksudnya kita mengerjakan sholat, ya. Kemudian kita berdoa, kita minta ridho kepada Allah, siap untuk dilaksanakan apa-apa yang sudah kita rencanakan itu, ya. Nah, sebelum sholat subuh, kita mengerjakan misalnya sholat sunnah qobliyah subuh atau 2 rakaat sholat fajar. Nah, itu keutamaannya Masya Allah luar biasa. Ya, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Makanya untuk kita semua, kita berusaha untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Karena memang dahsyat, luar biasa keutamaannya. 2 rakaat fajar, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ini kan makna lebih baik daripada dunia dan seisinya itu yang pertama. Ya seakan-akan dunia itu dibuat kecil, maksudnya gak ada apa-apanya. Gitu. Yang keduanya, ya pahala yang didapatkan tuh luar biasa, besar sekali. Ya, kemudian kita mengerjakan sholat. Ya, diusahakan berarti kalau untuk yang laki-laki atau yang ikhwan misalkan ya, sholat subuh berjamaah. Karena banyak sekali keutamaan. Ya, dan di antara keutamaan yang bakal kita dapatkan ketika kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, di antaranya apa? Yang pertama, kita mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, kita mendapatkan pahala qiyam mulai sepanjang malam itu. Ya, kemudian kita juga apa terbebas dari sifat munafik. Karena sholat yang berat dikerjakan oleh orang munafik itu dua, sholat isya dan sholat subuh. Ya, oleh karena itu perlu kita evaluasi diri kita ketika kita berat mengerjakan sholat subuh. Nah, jangan-jangan atau perlu hati-hati kita, ya, itu. Khawatirnya kita tergolong atau dikategorikan orang-orang yang nauzubillah, summa nauzubillah, orang-orang yang munafik ketika kita berat mengerjakan sholat subuh. Kemudian ketika kita mengerjakan sholat subuh misalnya berjamaah, kita akan meraih cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Dan malaikat akan menyaksikan dan memuji mereka. Memuji bagi siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Apalagi yang bisa didapatkan oleh mereka yang senantiasa sholat subuh berjamaah, mereka mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya, apabila dilanjutkan setelah salat itu, dilanjutkan dengan zikir, sampai kemudian datang waktu syuruk, ya, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat. Kemudian, orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah, itu akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, ketika dia bisa mengerjakan salat sunnah qobliyah subuhnya. Kemudian akan selamat dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang paling dahsyat, ketika orang dawam mengerjakan sholat subuh berjamaah, dia di hari kiamat nanti akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dahsyat sekali, ya. Dan setelah sholat subuh, nah diusahakan kita itu tidak tidur, ya, karena kalau tidur rugi sekali, ya, rugi sekali. Yang pertama, orang yang tidur setelah sholat subuh atau setelah waktu subuh itu akan diwarisi fakir. Ya, fakir secara materi, baik ilmu maupun harta. Ya, bagaimana orang itu bisa mendapatkan harta kalau dia sendiri tidak berikhtiar, gitu ya, tidak bergegas untuk menjemput rezeki yang sudah Allah sediakan. Burung-burung saja pagi-pagi mereka berkicau, berterbangan cari rezeki,
gitu kan? Dan sudah Allah sediakan rezekinya, mereka jemput. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang yang mempunyai akal, sebagai orang yang beriman, kita setelah subuh sama diminta untuk beraktivitas, ya, untuk pelajar misalkan. Untuk pelajar atau orang yang sedang belajar, subuh-subuh itu sebelum berangkat ke sekolah, sebelum memulai aktivitas itu ya kita belajar, bisa membaca Al-Qur'an, kemudian bisa menghafal, dan waktu subuh itu bagus sekali untuk menghafal atau memurojaah karena pikiran kita masih jernih, ya. Kemudian bagi yang bekerja misalkan, kita siap-siap, ya, apa yang bisa kita siapkan sebelum bekerja, gitu kan? Misalkan sarapannya atau misalkan apa, gitu ya, bajunya misalkan atau kendaraan yang perlu dipersiapkan misalkan ya, siap-siap, kayak gitu. Nah, makanya biasanya orang-orang yang tidur setelah subuh itu ya orang-orang yang nganggur biasanya, nggak ada kerjaan, nggak ada tugas gitu ya, kayak gitu. Nah, sangat diusahakan sekali setelah subuh itu tidak boleh tidur. Ya, karena kalau tidur itu sayang, waktu waktu emas subuh itu ya atau pagi itu waktu emas. Itu kalau kita tinggalkan, wah rugi sekali. Itu dari segi kesehatan juga ketika kita beraktivitas setelah subuh itu luar biasa. Oksigennya, udaranya masih segar gitu kan. Nah itu. Oleh karena itu, untuk kita semua menjadi pengingat kembali ya, khususnya bangun pagi gitu ya, dari mula minimal subuh subuh. Syukur-syukur kita bisa bangun sebelum subuh, ya bisa, sholat sunnah 2 rakaat, 2 rakaat tahajud misalnya. Nah, bagaimana kalau misalkan, aduh saya kayaknya berat banget ya kalau misalkan tahajud itu atau misalkan kok belum bisa gitu ya tahajud. Nah, itu perlu kita evaluasi. Makanya malam-malamnya itu niatkan, ya, niatkan pengen tahajud, niatkan pengen bangun subuh. Ikhtiarnya apa? Misalnya pasang alarm misalkan ya, nitip misalkan ke keluarga supaya dibangunkan misalkan. Karena tahajud itu, eee, istimewa dan tahajud itu sebetulnya undangan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Tidak semua orang bisa dapat kesempatan untuk sholat tahajud. Jadi ketika kita bisa tahajud misalkan, ya, itu kita ini istimewa, ya, diundang oleh Allah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita nggak bisa bangun, nggak bisa untuk sholat tahajud, nah, berarti ada yang perlu kita evaluasi. Karena orang yang nggak bisa bangun untuk tahajud, berarti dia bermaksiat di hari kemarinnya. Berarti dia bermaksiat di siang harinya. Perlu dievaluasi oleh kita. Maksiat apa nih yang saya kerjakan? Kok sampai-sampai nggak bisa bangun buat tahajud? Gitu. Jangankan tahajud, subuh pun. Ya, misalkan bangun jam 6, bangun jam 7. Makanya anak-anak kita perlu dievaluasi kalau misalkan kemudian mereka bangunnya siang-siang misalkan ya, ada jam 6 ada jam 7 ya. Apa yang membuat mereka itu terlambat bangun subuh? Ya, apakah malamnya bergadang? Atau apa yang mereka lakukan misalkan ya? Bergadang boleh apa enggak? Bergadang ya seperlunya aja, ya. Boleh apa enggak? Hukumnya boleh bergadang itu, tapi digunakan untuk yang perlu-perlu saja. Misalkan untuk diskusi tentang hukum misalkan ya, atau ada rapat misalkan, itu silahkan. Tapi kalau misalkan tidak ada kepentingan untuk bergadang, maka janganlah bergadang. Ya seperti yang di lagu gitu kan, "Bergadang jangan bergadang," gitu kan, kalau tidak ada artinya. Ya memang begitu. Makanya setelah Isya tuh kalau nggak ada aktivitas lagi, ya udah istirahat, ya tidur, kayak gitu kan. Dan ketika, mau tidur jangan lupa baca doa, gitu. Doa yang biasa kita ucapkan itu kan, "Bismika Allahumma ahya wa bismika amut." Ya, itu doa itu bukan sembarang dibaca, tapi perlu dievaluasi oleh kita semua, ya. Perlu dievaluasi. Kalau kita melihat makna dari doa itu luar biasa, gitu. Kita tuh, ketika baca doa, "Bismika Allahumma ahya wa bismika amut." Seakan-akan begini, "Ya Allah, jika besok saya masih diberikan kesempatan hidup oleh Engkau, maka saya mohon ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan menyebut namamu, wa amut. Dan jika ternyata besok itu saya nggak bangun lagi, saya memohon kepadamu ya Allah,
wafatkan saya dalam keadaan menyebut namamu. Maksudnya husnul khotimah. Itu yang kita minta. Dan sebelum tidur tuh evaluasi dulu, istighfar dulu. Ya, evaluasi dari pagi sampai malam tuh apa yang kita kerjakan. Dan dalam Islam sebetulnya evaluasi aktivitas itu bukan sekali sebetulnya, tapi 5 kali. Setiap pergantian waktu itu kan ada azan ya. Misalkan pagi ada subuh gitu ya. Kemudian dari pagi berganti ke siang ada zuhur. Dari siang ke sore misalkan ada asar. Dari sore ke eh, permulaan malam misalkan ada maghrib. Kemudian ada malam misalkan isya. Itu ketika datang waktu sholat fardu itu hakikatnya kita tuh diminta untuk mengevaluasi. Datang subuh evaluasi yang kemarin malam. Datang zuhur evaluasi dari sebelum zuhur ke subuh ke belakang. Ya, apa yang kita kerjakan tuh bernilai ibadah apa tidak? Ya, ada ibadahnya atau enggak nih kira-kira misalkan ya. Kayak gitu. Atau jangan-jangan bermaksiat kepada Allah. Gitu. Datang waktu asar, evaluasi dari asar ke zuhur. Datang waktu maghrib, evaluasi dari maghrib ke asar. Datang waktu isya, evaluasi. Gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, sehari 5 kali mengevaluasi diri misalkan ya, maka sebelum tidur kita evaluasi diri. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dievaluasi gitu kan. Dari pagi sampai malam tuh ada nggak maksiat yang dikerjakan? Kalau ada, taubati. Gitu ya, istighfari gitu kalau ada. Karena besok belum tentu. Belum tentu masih hidup. Namanya ajal itu kan nggak bilang-bilang. Namanya ajal itu atau kematian itu kan datang tiba-tiba. Kita nggak pernah bisa menjamin. Ya, misalkan sekarang pagi nih, kita misalkan hidup, diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup. Belum tentu semenit kemudian masih hidup, sejam kemudian masih hidup. Ya, zuhur masih hidup belum tentu. Asar masih hidup belum tentu. Malam masih hidup belum tentu. Ya, besok belum tentu masih hidup. Oleh karena itu, sudah semestinya kita ini sering-sering mengevaluasi diri. Supaya apa? Supaya ketika ternyata kehidupan kita berakhir, ajal menjemput kita, nah kita ini dalam keadaan husnul khotimah, gitu. Nggak ada hutang yang ditinggalkan, gitu kan? Ada salah, ada misalkan dosa, kita sudah istighfar, kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika menghadap kepada Allah itu, mudah-mudahan kita ini berada dalam rahmatnya, berada dalam ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi semuanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, saya kembalikan kepada MC, dipersilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa memaksimalkan waktu subuh kita. Untuk Ya. selanjutnya, apabila ada dari Bapak, Ibu, atau saudara-saudara sekalian yang ingin ditanyakan pada pemateri, dipersilahkan. Apakah ada? Kalau belum ada, mungkin saya, Ustaz, dari saya yang bertanya untuk mengisi. Ya, silakan Ustaz. Jangan yang susah. Enggak. Ustaz, misalnya gini, kalau misalkan ada gitu di antara saudara-saudara kita atau eh, ya teman-teman kita gitu yang memang mereka itu aktivitasnya itu di malam hari gitu, kerjanya di malam hari atau biasa kita sebut shift malam, sehingga Hmm. ketika datang waktu subuh itu udah tinggal capeknya aja gitu, tinggal lelahnya aja, tinggal ngantuknya aja, sehingga dia tidak Hmm. bisa memaksimalkan waktu subuhnya gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan gitu? Hmm. Mungkin itu saja pertanyaannya. Oke. Baik, itu sebetulnya berkaitan dengan pengaturan waktu saja, gitu kan. Orang yang kerja di shift malam, mungkin paginya atau mungkin siangnya mereka lebih longgar jadwalnya atau lebih banyak waktunya untuk beristirahat atau untuk rehat gitu kan. Atau sekalipun ada kemudian aktivitas mungkin nggak terlalu berat. Itu di ini aja lebih diatur ke pengaturan waktu sendirinya aja, gitu kan. Eh,
silahkan diatur-atur gitu. Misalkan kalau kerja shift malam, kira-kira supaya subuhnya tetap nggak ketinggalan gimana, misalkan ya, seperti itu. Apakah misalkan pasang alarm atau misalkan kemudian apa namanya, istirahatnya misalkan sebelum shift malam, misalkan kebagian shift malam jam berapa, misalkan, nah sebelumnya apakah bisa istirahat dulu gitu kan, supaya tetap kerjanya tetap maksimal, kemudian subuh juga tetap bisa dikerjakan kayak gitu. Lebih ke pengaturan waktu aja mungkin bisa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustaz. Eh, Sepertinya kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita cukupkan saja untuk kajian pagi hari ini, Ustaz. Terima kasih. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat gitu dari ilmu yang telah disampaikan, bisa mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf dari kami gitu. Eh, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Ahad bersama Ustadz Dede. Itu pada saudara-saudari, bapak ibu sekalian, bisa mengajak saudaranya, keluarganya untuk bergabung juga dengan kita. Dan untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ustaz, terima kasih. Jazakallah, jazakallah Ustaz.